Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga usahanya tambah lancar, tambah sukses dan tambah barokah. Nah sobat, hari ini saya seperti biasa rutinitas sore memberi makan ayam-ayam dan juga saya sempatkan untuk membuat video untuk sobat semua dan menambah ilmu kita semua tentang peternakan ayam ini, khususnya adalah ayam kampung, baik itu ayam kampung asli maupun ayam kampung apapun itu. Nah sobat, apa yang kita akan bahas hari ini? Kita akan bahas hari ini beberapa keluh kesah daripada teman-teman subscriber, yaitu ya bukan teman-teman subscriber saja ya, teman-teman peternak yang lain, yaitu kenapa sih ayam-ayam saya itu usianya sudah 3 bulan tapi kok masih kecil-kecil? Kenapa sih usia ayam saya udah 4 bulan tapi kok tetap kurus? Nah ini saya akan bahas secara sedikit panjang, tetapi insya Allah nanti akan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah pertama-tama kita harus ketahui dulu kondisi ayam kita. Ayam kita itu kurus atau memang dia seperti masih anakan ayam. Nah ini penting bagi kita nanti akan mendeteksi sebenarnya masalahnya di mana. Nah untuk ayam kurus sendiri atau ayam yang 3 bulan itu mungkin belum besar, atau ayam saya kok sudah usianya sekian masih kecil-kecil, ini akan saya bahas sedikit dari awal. Nah penyebab daripada ayam itu tidak cepat besar itu sebenarnya ada beberapa faktor. Mungkin ada saya bagi menjadi dua bagian, yaitu faktor yang memang tidak bisa dirubah dan juga faktor yang bisa kita perbaiki karena memang kesalahan kita sendiri sebagai peternak. Yang pertama adalah faktor yang tidak bisa dirubah terlebih dahulu yang akan saya bahas. Contohnya misalnya di Indonesia itu banyak sekali gen ayam kampung ya, seperti pelung, terus kemudian ayam kampung asli daerah Jawa Barat, ada yang ayam kampung asli daerah Jawa Timur, ada yang daerah Sumatera, ada juga bercampur dengan ayam hutan. Nah ayam hutan pun beberapa kali saya temui ternyata di beberapa daerah itu berbeda-beda postur tubuhnya pun berbeda-beda. Ayam hutan di daerah Jawa Timur berbeda postur tubuhnya dengan ayam hutan di daerah Kalimantan atau di daerah Sumatera. Nah dari pengetahuan ini kita bisa menyimpulkan bahwa bisa jadi ayam itu tidak cepat besar karena gen. Kita ketahui banyak sekali jenis ayam yang ada di Indonesia ini, walaupun mereka adalah ayam kampung asli Indonesia, tetapi banyak sekali jenisnya. Mungkin sobat bisa cek, mungkin saya akan tampilkan beberapa jenis-jenis ayam kampung yang ada di Indonesia yang memang itu adalah asli Indonesia. Nah ini kalau masalah gen ini, ada beberapa ayam kampung yang memang tidak bisa cepat besarnya. Dia pertumbuhannya memang sedikit lambat, tetapi sebenarnya dia tidak kurus. Nah itu berarti memang secara gen itu ayam kampung itu memang ayam kampung yang jenisnya bisa, yang pertama jenisnya memang kecil, yang kedua memang dia pertumbuhannya lambat. Nah ini tidak bisa kita perbaiki. Bisa kita perbaiki tapi dalam jangka waktu yang lama. Kita silangkan dengan gen ayam lain yang bisa cepat besar. Nah contohnya misalnya kita memiliki ayam kampung Elba yang postur tubuhnya itu kecil. Kalau untuk dijadikan pedaging sangat tidak menguntungkan, tapi kalau dia jadikan gen petelur itu bagus. Nah kemudian bisa jadi kita silangkan dengan ayam-ayam yang besar, misalnya ayam pelung, atau ayam apa ya yang agak besar lagi itu, ayam pelung, atau juga ayam yang jenisnya ayam kampung tapi bukan asli Indonesia seperti ayam Bangkok misalnya, itu juga posturnya besar.
Bisa kita silangkan dengan itu sehingga kita nanti dapatkan petelur kuat dan juga posturnya besar. Tapi masalahnya adalah ini butuh jangka waktu yang lama. Nah itu saran saya, jika sobat semua itu memiliki ayam yang memang tidak bisa cepat besar, indukannya memang juga kecil, dan anak-anak ayamnya setelah dirami kemudian dia menetas tapi tidak cepat besar, lebih baik sobat semua jual ayam itu dan ganti dengan indukan ayam yang lain yang mungkin ada peternak yang sudah punya ayam yang anakannya itu cepat besar. Banyak sekali di Indonesia ini beberapa breeder-breeder yang saya salut ya, luar biasa. Mereka bisa menyilangkan beberapa ayam kampung asli Indonesia dan juga menghasilkan gen yang ayam kampung yang bagus. Ini perlu kita dukung bersama dan juga kita apresiasi dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakannya sebagai parent stock untuk ayam-ayam kita yang pedaging. Karena apa? Kita ketahui bahwa ayam-ayam kampung ini adalah ayam yang memang rasa daging dan juga gizinya sudah diakui lebih baik daripada ayam ras, sehingga kalau kita bisa mengembangkan dan ini bisa dibuat menjadi pedaging, maka tidak hayal bahwa kita bisa mendukung swasembada daging ayam dan juga memperbaiki kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi mungkin itu kalau mengenai gen. Kemudian adalah faktor kedua, yaitu faktor yang mungkin bisa kita perbaiki. Setidaknya ada beberapa yang sudah saya catat. Yang pertama adalah faktor inbreeding. Inbreeding itu adalah perkawinan satu darah ya. Misalnya satu tetasan itu kemudian dari satu induk, telur dari satu induk terus satu tetasan, kemudian mereka saling kawin, itu bisa terjadi inbreed. Kemudian yang kedua adalah pejantan daripada pejantan daripada induknya itu mengawini anak yang dari induk tersebut, atau anaknya yang sudah besar pejantan itu mengawini induknya sendiri. Nah itu yang disebut dengan inbreed atau kawin satu darah. Nah ini menurut beberapa penelitian bisa menyebabkan munculnya sifat resesif atau sifat buruk. Nah sifat buruk ini bisa menyebabkan ayam itu penyakitan, kemudian ayam itu tidak bisa besar, bisa cebol misalnya, atau ayam itu cacat. Nah ini yang banyak ditemui oleh beberapa peternak rumahan, bahwa banyak sekali ayam-ayam yang tidak bisa besar, cacat, dan juga mudah sakit. Ini biasanya bisa jadi terjadi karena inbreed. Kalau dia diumbar sebenarnya tidak terdeteksi, karena kadang mati saja tiba-tiba gitu, kemudian dia sakit tiba-tiba mati, kita nggak bisa terdeteksi. Tapi kalau kita memiliki peternakan yang tertata rapi, kita bisa melakukan recording dan juga kita bisa tahu, oh iya benar, kalau terjadi inbreed itu bisa jadi muncul sifat resesifnya, bisa jadi juga muncul sifat dominannya. Ada beberapa orang yang melakukan inbreed untuk memunculkan sifat dominannya. Nah itu bisa juga inbreed itu digunakan untuk memunculkan sifat dominan, tetapi harus dikontrol dengan ketat. Tidak bisa kita sembarangan melakukan inbreed begitu saja gitu. Jadi itu. Nah cara mengatasinya bagaimana? Langsung saja saya berikan cara mengatasinya. Cara mengatasinya adalah dipisahkan antara jantan yang satu induk dengan betina yang satu induk, itu dipisahkan, dikawin silangkan dengan yang berbeda induk. Atau jangan sampai jantan ini mengawini induknya sendiri. Atau yang paling terakhir adalah jantan dipisahkan, jantan ini dijual, diganti dengan jantan yang baru. Mungkin yang seusia sama, mungkin udah usia 3-4 bulan, sudah kelihatan jantannya, kita jual, kita ganti beli di tempat lain jantan yang baru, sehingga kita memiliki jantan yang berbeda
jalur indukan. Jadi mungkin itu. Nah, sehingga kita bisa menekan jumlah ayam yang tidak cepat besar itu gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah karena pakan. Bisa jadi pakan itu menyebabkan ayam kita lambat pertumbuhannya. Ayam dengan pakan dengan komposisi yang tidak pas itu bisa jadi membuat tulang-tulang daripada ayam itu tidak mendapatkan cukup nutrisi. Begitu juga dengan bulu-bulunya, sehingga mereka posturnya tidak cepat membesar. Dan juga bisa jadi juga dia postur tubuhnya besar tetapi ayamnya kurus atau nyilet, berarti dia kekurangan nutrisi. Sehingga untuk itu saya di channel ini pun banyak sekali membuat bagaimana campuran pakan agar ayam-ayam kita itu tidak nyilet dan dengan harga yang bisa kita tekan. Nah, mungkin teman-teman semua atau sobat semua yang ingin tahu bagaimana cara saya mencampur pakan, silahkan ya. Kalau bisa silahkan sobat semua itu menonton yang campuran pakan terakhir. Mungkin kalau yang dulu-dulu ada beberapa perbaikan gitu. Nah, kemudian setelah pakan itu bisa jadi karena sakit. Jadi memang dia memiliki penyakit bawaan dari induknya, bisa cacingan, bisa memang induknya itu ketika bertelur sakit. Bisa jadi seperti itu. Nah, menyebabkan ayam-ayam ini sebagian ada yang tertular penyakit itu, kemudian mereka penyerapan nutrisinya tidak menjadi baik, sehingga sibuk untuk memperbaiki menyembuhkan diri. Jadi makanan, nutrisi-nutrisi yang diambil dari makanan yang kita berikan itu tidak bisa terserap menjadi daging atau tulang, tetapi untuk menyembuhkan dirinya sendiri atau diserap oleh parasit seperti cacing. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dari bibit. Dari bibit artinya adalah dari indukan. Dari indukan bisa jenis indukan yang gen tadi yang tidak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah, yaitu dengan disebabkan oleh pakan yang kita berikan kepada indukan, atau kita memilih telur atau membeli telur dari orang yang indukannya itu tidak terawat dengan baik nutrisinya. Nah, ini bisa juga terjadi masalah ketika DOC. Mungkin saja ketika DOC kita sering bermasalah, bisa jadi karena pakan indukan yang kita berikan atau yang diberikan oleh peternak yang kita beli telurnya atau yang kita beli DOC-nya itu tidak baik. Sehingga kita harus pastikan bagaimana kondisi indukan dan juga pakan daripada indukan, telur-telur yang akan kita beli, dan juga DOC yang kita beli itu kualitasnya seperti apa. Nah, itu perlu. Saya beberapa kali menemui ketika saya beli DOC ya, ada beberapa tempat saya beli DOC itu ada saja yang DOC-nya itu memang tidak bisa besar. Contohnya mungkin ini ya, ini sudah saya pisahkan mana yang besar-besar, mana yang kecil ya. Nah, selain ini itu ternyata ada DOC yang dia itu seperti ayam kampung yang memang masih kecil. Usianya 3 bulan, tapi kita seperti melihat ayam kampung usia 2 minggu. Nah, itu ada saja, itu bisa jadi karena indukan yang kurang nutrisi pakan, atau memang karena gen daripada indukan, atau memang gen resesif ya, yang ketika orang itu mengindukkan terjadi perkawinan sejarah, sehingga anakannya itu ada yang timbul gen resesifnya, walaupun tidak banyak ya. Kalau saya temui setiap box itu biasanya 5 atau 6 yang tidak bisa cepat besar. Jadi mungkin itu sobat semua yang bisa kita perbaiki. Jadi ada beberapa faktor ya, ada yang memang bisa kita perbaiki, ada yang tidak bisa kita perbaiki. Nah, untuk yang tidak bisa kita perbaiki, baiknya kita cari indukan yang lain. Tetapi kalau apa yang bisa kita perbaiki, ya kita perbaiki semaksimal mungkin. Nah, ketika apa yang sudah saya sampaikan tadi tertata rapi, tidak inbreed, kemudian pakan bagus, kemudian
indukan kita jaga dengan baik, telur yang kita beli juga dari indukan yang baik, tapi tetap masih tidak bisa besar, mungkin saja gen daripada indukan yang kita beli telurnya itu tidak bagus, atau memang ayamnya itu tidak cepat besar. Oleh karena itu bisa cari indukan yang lain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai ayam yang tidak mudah cepat besar atau tidak cepat besar, sehingga mungkin bisa dijadikan referensi bagi sobat semua untuk mungkin yang pemula memulai ternak, yang sudah beternak lama tapi ayamnya masih tetap terus nggak bisa besar, sedangkan pakan sudah habis banyak. Nah, ini mungkin bisa menjadi solusi. Oke, kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.